Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada malam kini atau hari kini tapeknya 3 baleh Syawal bagi nan bersembayang rayu hari Jumat. Tentu nan bersembayang rayu hari Sabtu kurang secik. Oleh karena itu baun-baun daripada kue rayu masih ada. Setidaknya nan agak rusak-rusak angui tangguang tu masih tersisa tu. Ya. Yang pada akhirnya angku nan angui kau habis juga sudahnya kamu. Dia memang telah menjadi kultur dalam kehidupan manusia. Awak kau dalam hidup kan tak lapeh dari memilih. Memilih awak. Nah, kalaulah awak diberikan pilihan, tentu condong mata kena rancak, condong selero kena lama. Jadi tasabui kue tadi, kalau ada naga rancak, ada naga angangi tangguang, ada nangui bana, tentu awak mambil narancak dulu. Habiskan narancak. Sehabis narancak, tinggal 2 macam leh, angui tangguang, angui bana. Ketika angui tangguang angui bana, tentu nak awak pilih nan angui tangguang. Lah bila nak angui tangguang, tu ndak ada pilihan leh. Akhirnya nak angui jo, habis tu nak angui kau. Rasanya 3 balik atau 2 balik hari Syawal kau masih ada nak bantu itu. Ambo berani menyatakan apa ibu, kalau nan di rumah ambo, you masih arah itu. Botol-botol daripada kue rayu tadi agak mulai berparuh. Ada di antaranya agak lama kuenya, omongnya kacang goreng, kacang atom, atau agak mulai tiba di karak. Ya. Bang kau itu, indak bana ada tamu tiba kadang ambo mansuh. Kan itu. Ambo mansuh. Ngecerang rumah aku habis capek kau nak kacang atom. Entah mana le dah wak kecek ambo. Jadi itu tidak kamu kafai. Pan jatuh je mah. Kapan kan jalih tu ya. Artinya Pak dan Ibu, kita masih berada di suasana awal-awal bulan Syawal. Kalau secara arti bahasa Arab, Syawal itu artinya meningkat. Hanya masing-masing bulan itu di bulan Arab itu memiliki makna masing-masing, itu mulai dari Muharram itu sampai kepada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu ada makna. Kalau bulan-bulan Masehi ada juga artinya tapi mengacu kepada dewa. Kepada dewa. Karena apa? Karena nama-nama bulan Masehi itu adalah merupakan keputusan rapat senat atau Dewan Perwakilan Rakyat Yunani kayak itu. Hanya memutuskan ada itu lah tahun kau saja mulai lahir Nabi Isa, kemudian nama-nama bulan nyoba supakai dia gesnya nama-nama dewa. Karena memang mereka di waktu itu menyembah dewa. Dewa yang disembahnya itu dewa matahari, dewa sun. Menurut kepercayaan mereka manjaleh dewa. Kecilnya dewasan kau punya anak, beberapa orang anaknya. Ada anaknya namanya Yanuar, ada anaknya nama Febril, ada anaknya nama Maris, ada Mayu, Yulia,
Yunia. Itu nama-nama anak dewa tuh. April menjadi Februari, Januari menjadi Januari. Jadi kalau ada orang bernama Januari, itu dewa tuh. Itu keadaannya. Tak bagialah itu. Nah, kemudian beko kalau September, Oktober, November, Desember, itu bahasa Yunani itu. Bahasa Yunani. September itu bahasa Yunaninya September. Itu bahasa Yunaninya 7 itu. Tapi September dewa kan bulan 9. Abang kok sampai terjadi bagi injainya 7 menjadi 9. Karena ada pernah nama jadi raja di Yunani itu namanya Agustus. Agustinus ada menyabui Agustus, ada menyabui. Anyolah menjadi raja kayak itu. Dan di waktu itu liau perlu nama kuasa. Nyo ingin namanya diambil menjadi nama salah satu bulan. Ditanyalah ke liau bulan Kalaran yang ke-7 dari Tuan Raja. Adanya wadun sanak selapan nyambiaklah bulan selapan. Tentu pada di Sundanya kata. Sehingga tadinya 7 menjadi 9. Makanya nasawananya Pak Ibu yang hormati, Februari itu dulu adalah bulan yang kedua balik nasawananya. Februari. Makanya Februari itu paling sakit jumlah harinya. Kadang 29, kadang 28. Kalau menurut logika awak kan iya juga tuh. Sudah disusun 30, 31, 30, 31, 30, 31. Itu barang lebihnya terakhir lah. Lebih kadang 28. Kadang 29. Kini kau bamang kau di tengahnya menyalek. Karena udah disunda. Sehingga Januari yang pada awalnya bulan ke-11 menjadi bulan 1-nya. Februari bulan yang kedua balik jadi bulan 2-nya. Itulah kata. Itu tidak urusan awak karena itu urusan orang Yunani. Tak apa bagi tak kepada suara. Kan itu. Cuman sekedar dikenal. Tapi kalau bulan-bulan Arab nampan senyuman. Nah bulan-bulan Arab nyoba gantung kepada iklim atau cuaca yang sedang berlangsung. Kalau nan tahun lah ada kok. Nan bulan kok alunado ditetapkan begitu rupa. Muharram itu sebagai bulan yang pertama. Arti bahasa Muharram kok terhalang nasionalnya. Tahambe. Sehingga dipakai haram itu kan bambe tak boleh kan begitu. Jadi Muharram itu artinya bahasa terhalang. Apa yang terhalang? Keluar rumah terhalang. Apa yang menyebabkan keluar rumah terhalang? Karena cuaca sangat aneh. Sehingga banyak orang nandak keluar dari rumah, duduk di rumah, paling yang di terasnya. Mula-mula Muharram. Kemudian setelah 30 hari musim angin kok mulai agak turun. Tapi akibat musim angin, kalau daun kayu itu kalau langit apa jadinya? Kunyang. Maka sudah itu bernama bulan kunyang. Kunyang kau dalam bahasa Arabnya asfar, josot asfar. Kalau josin asfar itu saparo berjalan nantinya. Kalau josot asfar itu kunyang. Bernama bulan kunyang. Nah setelah 30 hari lo daun kayu kalau kunyang apa jadinya leh? Rareh. Atau bahasa lainnya gugur. Gugur kok ternyata mencapai 60 hari baru habis daun kayu itu ke bawah ke sadar Allahnya. Ada gialah nama dari orang Arab gugur pertama, gugur kedua. Gugur kok di dalam bahasa Arabnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada di lain catatan Rabiul Tsani namanya. Setelah musim gugur datanglah musim dingin. Musim dingin kok datang selama 2 bulan atau 60 hari loh. Dingin pertama, dingin kedua. Dingin kok di dalam bahasa Arabnya Jamat, Jumadil awal, Jumadil akhir. Musim dingin pertama, musim dingin kedua. Nah setelah musim dingin kok selama 60 hari mulai cahaya matahari agak bare. Es kalau ditembak dek cahaya matahari apa jadinya? Melelehnya. Meleleh dalam bahasa Arab Rajabun. Bulan meleleh tidak selemo meleleh. Bulan meleleh namanya. Itu. Nah setelah 30 hari meleleh capek habisnya.
Mulailah kayu ko berdaun balik, tumbuh, petani mulai ke tanah, mulainya ke ladang, namanya bulan tumbuh, bulan menanam, Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban datanglah bulan yang sangat ditunggu-tunggu di orang Arab sangke itu, karena malam tidak begitu dingin, siang tidak begitu hangat. Cuma bertambah hangat daripada orang teralah, tapi hangatnya masih bisa ditempuh, namanya Ramadan. Artinya panas, bukan hangat gitu loh, bukan panas. Panas itu orientasinya mendidih. Kalau hangat itu ngiling-ngilu kuku tuh, hangat. Ramadan. Jadi Ramadan artinya hangat. Hangat, bukan hangat mendidih, hangat gitu. Oleh ulama dan ustadz mubalik itu sebagian itu Ramadan kok ada ditafsirkan itu Ramadan artinya hangat, panas, membakar, yaitu membakar dosa. Tapi cie bulan ko saja nan bauren. Nan Rabiul Awal, nan Muharram indak lo bauren. Bako indak, mungkin indak lo tahu. Mungkin indak lo pernah baca gitu. Nah setelah Ramadan selama 1 bulan, bertambah hangat seketek, bertambah meningkat. Meningkat kok basarnya Syawal. Aku meningkat. Dimaknakan dek kawan meningkat, dapat amal wak meningkat. Gitu. Nah setelah 30 hari pula bulan Syawal ini, masuklah namanya Zulqa'dah. Datang hangat celai. Datang hangat lah mulai lo malih kedua, lah banyak lo duduk di rumah. Duduk bahasanya qa'id, maq'ad tempat duduk. Zulqa'dah bulan banyak duduk. 30 hari setelah itu datanglah bulan di mana Makkah kedatangan tamu ndak sebanyak-banyaknya dari seluruh negari. Mulai sejak zaman Ibrahim itu. Maka mereka datang untuk menunaikan haji. Sejak zaman Ibrahim itu sampai kini. Apa nama bulan nanado haji? Zulhijjah. Itu kalau di dalam bulan Arab. Jadi masing-masing punya makna, masing-masing punya arti sesuai dengan iklim. Belah Pak dan Ibu itu sambil lalu balik awak ke Syawal balik. Jadi Syawal itu artinya meningkat. Kalau dalam realnya meningkat itu rasa paneh menambah di waktu itu. Tapi nanti kajawana meningkat di siko kalau dapat amal meningkat. Karena awak selama sebulan puasa lah didiklat. Selama bulan puasa awak lah dilatih untuk mengajarkan berbagai macam ibadah. Maka diharapkan pas masuk Syawal kok meningkat amal ibadah awak. Tundanya. Nah Bapak Ibu yang berhormati, di waktu kajian di bulan Ramadan sebenarnya awak lah menyebut itu kehadiran Ramadan itu seolah-olah stabilizer atau bongkar mesin atau daur ulang itulah kira-kira yang terjadi terhadap diri awak karena awak lah memakai diriku selama 9 bulan supaya kembali menjadi orisinil, karek-kareknya harus diberhasilkan, dibongkar mesin tadi, sehingga Andrayan balik itulah kira-kira setelah mesin ke diberhasilkan, berhasilnya balik. Sehingga diharapkan pas awal ke jiwa itu baru balik, semangat waktu baru balik. Itu nasawananya dituju dengan bulan Ramadan tadi. Makanya 1 Syawal itu bernama harinya Aidil Fitri. Kembali kepada bersih, kembali kepada suci. Dan itu tidak teman-teman Pak. Di samping bernama Aidil Fitri, 1 Syawal itu juga bernama Al-Yaum Maidatullah, hari jamuan Allah. Dua hari apa tanggal Jumat itu enggak? Kalau anak hari raya hari Jumat. Kenapa disebut dengan hari jamuan Allah? Aku sebenarnya kalau di Minangkabau kan ada jamuan. Kalaulah ada kata-kata jamuan, itu nanti bayang makan lama tuh. Bajabat. Jamu melastek, ujungnya ada makan. Lalu kalau bawa seketek kamu apa ini tuh? Kalau lah dijamu ada makan, itu ujungnya mesti gembira tuh. Sebab kegembiraan itu diekspresikan oleh manusia di dalam hidup dengan makan. Asahado kegembiraan ada 2 bentuk ekspresi. Pertama rami, yang kedua makan. Makanya sembahyang rayo itu
diafdolkan di lapangan dan sebenarnya supaya pengikutnya lebih banyak, makin banyak rasa kegembiraan itu makin tinggi, makin seketik masih kurang. Kalau surang semenangi lah, itulah kira-kira. Jadi rami itu membawa kegembiraan. Cik, yang kedua makan. Kenapa kita disuruh ada waktu itu gembira dan makan? Sebagai bentuk daripada rasa syukur karena Allah selesai dari berjuang, dan perjuangan itu, peperang itu awak menangkan dengan menundukkan hawa nafsu. Maka pada tanggal 1 Syawal itu bergembiralah merayakan kemenangan, supaya kegembiraan itu tidak pudar atau tidak berkurang, sehingga kita diharamkan berpuasa tanggal 1 Syawal itu. Sebab kalau lah tidak makan kan nggak kurang rasa gembira. Itu tidak ada percelik terus. Kan tidak ada orang tambah menangi, tambah tambuhan makan, kan tidak ada itu. Kalau nak menangi itu tidak kagak nasi itu tidak kamu apa itu. Kenapa? Karena rasa gembira itu memiliki kaitan lurus dengan paru. Rumah tabaka, kadai masuk rampok, laki tak pulang, anak tidak basuh. Tambah banyak makannya. Itu ada kelainan orangnya. Ada kelainan tuh. Tapi kalau kadai-kadai tabaka, laki tak pulang, bini tidak basuh, anak lari, rampok pun datang, nasi nak makan lagi. Itu normal orang. Jadi artinya makan itu akan menjadi banyak kalau gembira. Kan seperti itu. Jangan awak nala kadang-kadang anak saya kalau disayanginya, diumbuknya di anak ayah santi yang nak minta tabuh tadi itu. Wang, madang, sama je teang, itu nak mau kalau itu. Kan seperti itu. Jadi kegembiraan itu memiliki kaitan dengan makan. Maka pada tanggal 1 Syawal itu tidak boleh berpuasa supaya bergembira. Bahkan bagaimana dengan teman-teman dan kawan-kawan kita nanda adon kali makan, supaya tetap menyelinuk untuk bisa bergembira, dia zakat fitrah. Kan nampak Allah mengkondisikan. Nah setelah awak bergembira nan dicamehkan kan iko, anan dicamehkan al-insan al-maqam khata' wan nisyan. Manusia itu adalah mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu pelupa dan tasasek. Kau nak camehkan. Karena deklah gembira tanggal 1 Syawal, lah lupa Ramadan kau. Sungguh seolah-olah suasana itu lupa sawa. Padahal sebenarnya bergembiralah 1 Syawal sebagai suatu bentuk syukur atas keberhasilan. Besok tanggal 2 Syawal mulai balik menerapkan Ramadan di luar Ramadan. Akan ditundanya. Ajan sampai Ramadan pai rasul lapih dari ya rasulnya itu. Ambo pernah ngecek aja Bu Zulfa. Bu Zulfa kan dake sebenarnya. Bu gimana? Ustaz kayaknya. Bu ya. Bila saya rumah sakit IRC, kau panu ada orang bu. Tak lewat palau sekolah dulu. Kalau itu namu ya tanya, jadi malah berjawab. Tidak saja IRC bu ya, rumah sakit umum, rumah sakit 5 saja. Nan agak banyak isinya tu 2 kali setahun. 2 kali setahun. Pertama banyak orang datang ke rumah sakit kok di bulan Januari. Tahun baru. Yang kedua banyak orang datang ke rumah sakit termasuk IRC saudara yo. Betul bu, yo. Alun selesai tanya ke ibu, tambah cik lain. Kalau nan Januari datang banyak ke rumah sakit, saya sakit tu bu. Termasuk nan saudara yo sakit tu bu. Mulai beliau tersinggih galaknya, bojawek malah aja. Kalau nan Januari tahun baru ya, itu namanya ke rumah sakit kecelakaan. Nang kaki patah, nani duang cungak, nang pinyaram habis, pinyaram bibi yang kasihnya kok. Ya, anam patah naiko segala macam, anak jalan nengkak, anak lajuk tandu datang hari, nak rangkak pakai lagi pulau. Itu Januari itu. Karena dia berkaja-kaja, kemudian ketika bawah, mulai jalan tata sampai jalan mendaki sampai menaik gunung, menyambut tahun baru.
Tapi kalau nanari rayo ya, atau pada umumnya sakit orang tajurus kanan cie. Nang ketek-ketek banyak 62 20 nagagai apa lain. Sakit itu ibu sakit paru gitu. Sakit paru rata-rata. Nama bocor lah judulnya. Nan mah lah judulnya. Nan sakit lah sudu-sudu hati lah namanya. Oh itu bu yo. Kira rupanya buknya tu bu. Ya ustaz kan tahu juga. Selama sebulan tak makan siang. Akhirnya tiba bulan Sawalinyo tutuh dah bayar. Di tanggal 1 Sawal, 2 Sawal tu coba ya bayangan sih. Pukul 10 barunya. Nyoten tong lah balik galih sirup. Atabang banang kaya dia buang iya kok. Alu lagi nang kacang goreng nyosoi. Nang kacang atom tadi nanyo ada tiga plastiknya lah Tentu lah mencuru sebuang iya kok kedua. Ratu-ratu kalau di lebaran itu penyakit banyak. Dia mau coba menelusuri, iyo marah itu. 2 hari lalu aku datang ke rumah sakit itu sakit masih di situ dia baru tidak boleh saya pulang nih lah. Ambo mencari apa siye ini. Siye pak. Akhirnya bagus sakit. Iya kan itu deh ya. Kadang dewa tidak puasa oleh tidak lakukan dalil di sipar juga. Langsungnya mengaku sekali. Datang ke rumahku lagi aku. Datang ke rumahku lah masuk aku. Kan dia sampai menyebut sewalih kali dia makan sehari ya. Apalagi kalau arah-arah agak-agak tersolid ke kampung sekate. Naik ke rumah kemenakan, coba tidak makan, tidak boleh pergi. Kau naik lo kali, makan lo, makan lo. Kalau orang makan kan tidak lo punya strategi. Di rumah yang pertama lainnya hijau. 2 kali tambah. Nang goreng ayam naik 3 kali pula. Tambah juga sekali. Di rumah yang ketiga tu pula mencari panggil sumpu hadir weh. Jam pada yang gigau lo lalu takana tu kok lalu baik lo cik. Sampai rumah nang kana marah itu. Banyak kapus yang tentu tak tahu rumah yang ketujuh membawa kawan lain. Terlebih itu saja lah. Oleh karena terlalu banyak. Jadi apa ibu? Makanya dalam agama kita ada 5 amal nan kadinge setelah tiba bulan Syawal. Supaya wak jangan sampai larui, jangan sampai habis main awak. Bang itu sebab setan punya meningkatkan sisi serangannya. Antasguluhum bil lazati wasyahwati wasyarbil khamri. Aku perintahkan kepada kalian kecek kau tua setan tu. Buat mereka menjadi sibuk dengan yang serba lezat, dengan serba nikmat. Kalau dapat sampai minum-minuman kareh. Hatta ya bagatumullah. Sehingga Allah berangkannya balik. Adun kanai dek kau. Tidak mana sampai minum-minuman kareh. Tapi mana lalai. Ia nyopuh-puh memakan tu. Adun kanai itu. Supaya berimbang. Ada 5 amal. Di bulan Syawal. Yang insya Allah jika awak konsen. Istiqamah dengan nalimo kau awak terhindar dari itu. Pertama, puasa 6 hari Syawal. Awak mempopulerkan dalam kehidupan sehari puasa Syawal. Puasa Syawal 6 hari. Itu nasabananya adalah merupakan gayung basami kata bajawe jangan sampai Ramadan itu lape begitu saja. Itulah boleh awak amalkan sejak tanggal 2 Syawal misalnya. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kasaumin dahri. Sianan mengamalkan bulan puasa selama 1 bulan. Kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal. Itu pahala sama juga berpuasa 1 tahun. Dia tak tanggung-tanggung. Adapun metode untuk melaksanakan puasa Syawal kau apa ada ibu? Faman syaa mutatabi'an falyaf'al. Faman syaa mutafarriqan falyaf'al. Sianan ingin berturi-turi tanggal 2 sampai tanggal 7 umpama, silakan. Atau tanggal 10 sampai tanggal 6 balik, boleh. Sianan ingin berpisah-pisah
Mungkin ada katamu, katibo, segala macam kan begitu lupa. Awak berhenti dulu. Falyafa'al, silakan. Dia teh tanggal 20, dia teh tanggal 10. Pokoknya termasuk 6 hari di dalam bulan Syawal. Nah, jadi Pak Ibu yang berbahagia, ambo sendiri alun cukup 6 lerang. Nah, tapi tinggal seketek leh. Nah, jadi yang berturut-turut silakan. Yang terpisah-pisah silakan. Nah, ini gadang mana manfaat, gadang mana nampak untuk semacam kekuatan dewa menerapkan Ramadan setelah Ramadan. Nah, terserahlah kepada Pak dan Ibu awak nadir, manalah alhamdulillah, mana sedang tarikan, mana lud, waktu masih banyak. Pokoknya 6 hari Syawal. Boleh puasa Syawal di bulan Zulqa'dah, ya ada namanya lain. Ini namanya puasa Syawal. Nah, dalam aku ada ibu-ibu bertanya kamu, Buya, aku harus camih kepala bujo. Boleh dah puasa Syawal sambil bayar utang. Nah, aku dek gali, sekali buka puruk, 2-3 utang terbayar. Boleh aku itu. Ada ulama Pak Ibu, awak bani puasa Syawal sambil bayar utang bisa. Jadi puasa Syawal kalau seandainya dibagi itu puasa Syawal kok sunai, membayar utang itu kan wajib tuh. Kalau didulukan membayar Syawal, dalam agama disebut kalau bertumbuh sunat ya wajib, nah wajib didulukan, di sunat dikediamkan. Aku aku sudah bayar utang. Aja beku utang terbayar, kan tak jadi puasa Syawal dah. Aba acaranya. Mengkodok bisa ndak karajo cie terbayar dua nan jale apa ibu berpuasalah membayar utang di bulan Syawal, niatkan keduanya untuk Allah bagi pahala. Tapi kalau seandainya ibu berkemampuan sudah puasa Syawal 6 dibayar utang 6, tapi nan jale dibayar utang niatkan sekali karena awak lah berpuasa di bulan Syawal. Bangko itu sabuk ada dalil. Puasa pertengahan bulan kan tiap bulan tuh, tapi di bulan Syawal pahalanya beda. Nah, itu membuka peluang bisa-bisa perempuan yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, utang tabayih, sunat Syawal jadate. Nah, itu dua-duanya. Nah, itu khusus ibu-ibu tuh, Bapak nak ada urusan tuh. Itu cerita. Nah, jadi bayarlah utang di bulan Syawal, jalan suang awak berniat puasa di bulan Syawal atau 6 hari Syawal. Mungkin ada 5 hari, cukup saya 6, ada 6 hari, kadang-kadang kultur dan kondisi tubuh kan masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kemudian amal yang kedua di bulan Syawal kok i'tikaf. Nah, bagaimana i'tikaf? Sebab di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu dikatakan bahwa fatarakal i'tikaf, Nabi meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan, summa i'taqafa asran min Syawal. Kemudian diganti dek Nabi i'tikafnya itu di 10 hari bulan Syawal. Ada juga kadang Nabi sudah beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, ditambah lo balik 10 hari di bulan Syawal. Nah, ternyata setelah awak coba untuk menelusuri, beriktikaf di bulan Syawal itu lain tidak tujuannya adalah untuk mempatagok supaya amal awak di bulan Ramadan itu menjadi tabiasa. Nah, jadi ada i'tikaf di bulan Syawal. Tidak di bulan Ramadan saja. Walaupun demikian memang 10 hari akhir Ramadan itu lebih afdol. Tapi Nabi ada satu kali oleh karena kesibukan mengurus umat di waktu itu, sehingga Nabi tidak punya kesempatan beriktikaf penuh 10 hari akhir bulan Ramadan, maka i'tikaf itu oleh Nabi yang taqafa asran min Syawal, maka Nabi beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Boleh awal, boleh tengah, boleh akhir. Pokoknya 10 hari di bulan Syawal. Sama posisinya untuk puasa 6 tadi. Pokoknya lain di bulan Syawal. Beriktikaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, nah ini sudah menjadi kultur biasa lah, di bulan Syawal kok
afdol menikah. Baginda nalun menikah. Aja mereka menyeliru aja nikah beli dari itu dah. Baginda nalun gitu. Aja ya jaleh. Kau biar di jalur diburu kawan kok. Ambonku. Ndak salah hari Minggu sabale undangan tiba di rumah. Kamana kali turi itu. Solok 2. Orang panjang 3. Tapi gue tinggi kamal kapan. Hari Minggu. Rata-rata nikahnya Minggu Sabtu. Memang banyak. Jadi itu tidak lain daripada pengamalan daripada sunnah di mana Nabi menyatakan afdal menikah di bulan Syawal. Qalat Aisyah pernah berkata, tawazzajani min Syawal. Rasulullah SAW. Aku dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Saya dengan Rasul memulai hidup berumah tangga di bulan Syawal. Itu yang menjadi dasar sehingga menikahkan putra putri awak sunat atau lebih afdal di bulan Syawal. Mungkin banyak orang lihat bulan Syawal. Ini bukan hanya sekedar menikah begitu, tapi Bapak Ibu, segala sesuatu itu sangat ditentukan oleh awal. Awal yang baik itu poin untuk akhir baik. Sama aja makan. Kalau suuk pertama mulai tercakiak, itu tidak selesai makan itu. Langkah pertama adalah menentukan untuk langkah berikutnya. Makanya hati-hatilah dalam mengambil action awal itu. Jadi kalau labagalau awal tuh amun nana cokna mau perhatian tuh pacaran bendera. Kalau mulai masalah pertama tuh atau salah aja kesudahnya itu. Anak bendera terbalik apa guys? Dan sepatu pas kibrang dan tangga seorang macam-macam saja. Jadi awal itu segala-galanya. Maka hati-hati di dalam mengambil awal. Sholat perlu hati-hati. Awak masuk pertama tuh. Jalan hati-hati pertama tuh. Dia mahambu aja sekali. Kau terbalingkang betul. Hati-hati. Begitu lomba oto, jangan digas sekali. Bela-bela tuh. Aduh, kau lari sekali. Tetap seperti itu. Duduk hati-hati. Jangan berhantam. Kau udah paku bakar. Hati-hati. Jadi awal itu segala-galanya. Maka Nabi mengatakan awalilah berumah tangga itu di bulan Syawal. Oleh karena ada sinyal dari Nabi memulai dari berumah tangga itu dari Syawal, maka awak sebagai orang tua, kalau awak sudah dari tangan kedua mulai balik baru carunya. Kan itu. Maka kita mengarahkan anak dan cucu kita memulai rumah tangganya itu di bulan Syawal. Baik laki-laki maupun perempuan. Bagi awak lah terlalu, ya kok mulai di bulan Syawal mulainya leh. Kan itu. Di bulan Syawal mulai leh. Kok nantaralah terlanjur kini kok dimulai balik mulailah di bulan Syawal. Itu negara tadi itu. Ketiga. Dan kampe adalah bulan yang paling pas digunakan untuk bersilaturahmi. Bersilaturahim, saling memaafkan, saling menghalalkan. Para sahabat Ghalib mendamaikan orang yang bertengkar, mengambil posisi di bulan Syawal. Jadi Ghalib orang-orang, Ghalib bahasanya acok, orang-orang yang bertengkar bakarusan, bakatianati, kalau awak menyusun balik di bulan Syawal, itu Ghalib tersusunnya dengan elok. Sebab kita memilih awal yang bagus. Jadi makanya lah menjadi amal dewa di mana-mana di bulan Syawal kau awak akan bersilaturahmi, saling mengunjungi, saling minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dengan siapa saja. Itu nampak dewa lah menjadi amal dan itu adalah sunnah. Dia bukan tradisi. Itulah adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah mana tuh lah berdasarkan kepada kitab mana tuh merakit silaturahim itu di bulan Syawal. Makanya ada kaitan Bapak Ibu. Nabi menyuruh kita di bulan Syawal kok atau di dakek-dakek ke bulan Syawal
menyediakan makanan kecil, memberasihan rumah, mengambangkan tikar, membuka pintu. Apa gunanya? Supaya tamu datang. Nah, kamu kalau sudah datang, dia akan duduk, lapik lah terambang. Nyo kami minum, ayo lah tasliu. Nyo kami makan kue kata-kata lah kue. Ujung-ujungnya mereka fa'fu waspahu, saling memaafkan. Nyo kadang ni kalau lepas kok. Saling memaafkan kok kalau ndak ada lo tapi timingnya amal hari kabe bertambah basera. Kalau ndak dicek dia pas timing waktunya marah wajahnya. Allah tahu eranya. Awak kan nampak awak lah disusun ada dua skot. Akhirnya ujunglah gotigo jadinya. Karena timingnya tak pas. Maka Nabi mengecek timing untuk mendamaikan itu bulan Syawal. Nah, sebenarnya banyak kaitan tuh. Selama awak di Ramadan, awaklah mengendalikan diri, nafsu awak kendalikan. Pas tiba di nol di bulan Syawal, di situ dimainkan lah. Tentu rakitnya dia. Oleh karena itu, ambil momen ini untuk memperbaiki hubungan hablum minannas. Kalau hablum minallah selama bulan puasa lah, hablum minannas. Hubungan internal keluarga, dengan tetangga, di tempat kerja, atau di mana saja. Mengambil momen baru untuk memulai hubungan yang baru. Intinya apa? Fa'fu waspahu. Saling memaafkan dan saling bermusafahah. Ada orang bertanya ke saya, "Bamang ko fa'fu waspahu ya?" Nyo serangkai itu. Fa'fu, saling memaafkan, maafkanlah. Waspahu, saling bermusafahah, saling bersalaman. Setelah selidiki, ternyata fa'fu, maafkanlah, itu babatin. Waspahu, bermusafahah, itu balaiya. Sebagai bukti daripada awaklah memaafkan, awak saling bersalaman. Jadi kalau saling memaafkan belum sampai kepada tingkat saling bersalaman, itu masih diragukan. Sebab memang ditemukan di lapangan ada maaf lah, tapi salam yang tidak reject, berarti belum maaf. Dia tanya nggak nyoba kok nak muang bersalam, bilang maaf, kok tetap pahala aja tuh, berarti alun maaf. Alun maaf itu, tetap pahala balik, berarti alun maaf lah. Nah kalau lah maaf tuh memang malah berangkulan. Tapi untuk sampai kepada tingkat itu, mau perjuangannya barang itu. Nah, makanya tidak ada nam kasapa maaf Rasulullah. Nah, apa intinya? Silaturahim. Apa yang saya sampaikan balik? Kalau kaji-kaji relasi awak memaafkan sore. Kenapa? Karena asra'u sawabil ghurwa silaturahim. Secapek-capek amal diterima di sisi Allah, amal mempererat silaturahim. Silaturahim itu capek pahala diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena amalnya sangat dasar. Silah artinya hubungan. Rahim itu ada dua makna. Pertama, rahim itu maknanya adalah rahim perempuan itu sendiri. Yang kedua, makna rahim itu adalah sakit hendak melahirkan. Kedua makna aku tertuju kepada saling memaafkan tadi. Apa ceritanya? Rahim perempuan artinya apa? Seorang yang punya hubungan, punya silah karena keluar dari satu rahim. Bantu pada dia kakak. Itu maknanya. Lalu makna pada dia kakak itu apa? Hubungan yang tidak akan pernah putus sampai manapun. Ibaratnya kau betulnya induknya cie mah. Jadi hubungan tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Walaupun apapun yang terjadi. Kaki kakak mengecek uang boleh gini, tidak dia ada lain, tidak bisa. Karena keduanya dari cie. Berarti bersana. Itu makna pertama tuh. Makna yang kedua, sakit tidak melahirkan. Apa makna sakit tidak melahirkan? Hubungan yang dijalin karena mengambil perbandingan sakit tidak melahirkan. Tanya muka ibu. Iya sakit melahirkan bu. Iya. Tidak ada pengen baca nak. Memang menyambung nyawa. Memang ditemukan ada yang nyawanya melayang saat melahirkan. Dalam Quran itu
Maryam mengata, ya Rabbi mitu qabla hadza. Kalau rasulku sakitnya ya Allah di waktu melahirkan Isa, biar saya mati sebelum ini. Rata-rata setiap perempuan bilang melahirkan anak pertama, udah abang, oh kalau supaya ku nak taluk lah tu. Walaupun 6 lah ya sudah itu. Lepas lupa kan. Tak dapat yang dibaca no? Tak dapat yang siapa. Nah sekarang dalam pergaulan sehari-hari, bakal nak sapunya, malahannya budik-budik kaden. Kira-kira dibandingkan kesakitannya membudik, jauh melahirkan barang. Mangal-mangal. Maka membudik akan awak, maafkan. Bangko buru uangnya, ini yang cilik kaden. Kawarana lah yang diam dia sakit melahirkan. Nah, ke situ larinya. Makanya silaturahim itu adalah membina hubungan yang tidak memandang apa-apa. Kemudian sama dengan hubungan yang beradik kakak. Hubungan adik kakak dengan makna Allah mengatakan adik dan kakak masing-masing punya hak. Kakak punya hak sama adik, adik punya kakak sama hak. Punya hak sama kakak. Kalau ada adik awaknya bertiga orang anak datang ke rumah awak 2 hari makan minumnya, pasnya pulang tak boleh minta peti dah. Dah yang besok pulang mungkin dah hanya dulu kerja dekat kok. Oh itu di 2 hari sang sekonya. Yo. Itu dah mah 2 hari yang risiko kalau bisa ngitung satu makan beberapa kali. Ada awak bagi kakak barakan lagi lah. Tak boleh tu. Sebab hak adik berdoa sama kakak. Sebaliknya ketika kakak datang ke rumah adik di Pekanbaru, di Palembang ataupun di Jakarta, seminggu di situ. Jangan-jangan udah pulang soalnya tu adik angkat kuliah segala macam mah. Bila udah pulang sore besok. Habis itulah ada kan seminggu siko baranam anak baik. Iyo dah hitung salah. Tu kabar ada tinggal lah. Tak boleh. Karena beradik kakak masing-masing punya hak, punya kewajiban. Jadi itu syariat. Dia awak itulah menjadi amal dalam kehidupan sehari-hari itu. Kalau adik kakak datang masing-masing ke rumah, harus dikasih makan. Dan tak ada dia doan tu. Tak ada orang dipinjam. Tanpa dia tahu. Kau barih nak makan kau pinjam tadi ada kan tak ada keciannya juga itu. Boleh juga wah. Asal nampak dia ada tiba balik lah. Keng ni pinjam barih kan tak lebih itu kan jorok. Bau saubah supaya kakak nanti tiba terlayani. Itu amal tu. Jadi silaturahim itu rancak dipupuk di bulan Syawal. Terakhir yang kelima. Yang kelima pendek saja menghidupkan amal Ramadan di bulan Syawal. Apa itu amal Ramadan? Sholat yang banyak, baca Quran yang banyak, hadir di masjid musala yang banyak, bersedekah yang banyak. Kan itu awak di bulan Ramadan mah bersedekah yang banyak. Berlebih sedekah awak Ramadan tiap malam mah. Sholat tiap malam, baca Quran tiap malam. Itu kita terapkan di bulan Syawal, dapat dipertahankan di bulan-bulan berikutnya. Lain tidak tujuannya agar Ramadan yang datang menemui awak sekali setahun kok batu-batu bisa berbekas di dalam kehidupan awak. Itu apa lah ibu. Jadi waktu masuk kaji pas lu habis. Ini kadang-kadang lah batur tuh. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya begitu nama sama. Jalan ke padang subuh suak tiba di situ makan pagi. Karena waktu isa dalam masuk maka mengaji wajib baranti. Tuang-tuang menjadi amal ibadah dewa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.